Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tujuan itu tidaklah mudah. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam Quran surah Al ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innu bisabri wassala innallaha masabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dijelaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dan apa yang lebih manis dari kebersamaan bersama Allah. Bahkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 146 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah indah jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mudah untuk sabar. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Wasta'inu bisabri wassalah wa innahu laqabiratan ilal qasim. Ya, artinya mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang kusuk. Mengapa berat? Karena bahasanya sendiri. Dalam bersabar kita harus mampu menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu ada 4 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan kewajiban fardu. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Dan yang keempat, sabar dalam kefakiran. Sabar dalam menjalankan kewajiban fardu adalah taufik. Sabar dalam menghadapi musibah berpahala. Sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta, dan sabar dalam kefakiran adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaul. Bentuk kesabaran yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan fardu. Terkadang sesuatu yang diwajibkan bagi kita umat Islam bisa saja memberatkan, seperti halnya salat, zakat, puasa, begitupun dengan haji. Akan tetapi meski terkadang terasa berat, kita umat Islam harus tetap bersabar dengan apa yang diwajibkan tersebut. Nabi SAW bersabda, sabar itu adalah wasiat dari beberapa wasiat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menjaganya, maka ia akan selamat, dan barang siapa yang menyanyiakannya, maka ia akan celaka. Bentuk kesabaran yang kedua yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Tingkat kesabaran yang kedua ini pasti akan dihadapi oleh semua orang dan tentunya berat bagi kita untuk melalui sebuah musibah. Musibah ini bisa berupa bencana alam, kehilangan suatu benda, kecelakaan, begitu pula dengan suatu wabah. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hambanya, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang begitu berat yang tiada obatnya. Jika ia sabar, maka Allah akan memilihnya, dan jika ia ridho, maka Allah akan menjadikan pilihan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Bisa jadi meski sesama manusia yang seharusnya hidup berdampingan, tetapi terkadang seorang bisa saling membenci karena suatu hal. Oleh sebab itu, dalam situasi ini demikian kita perlu bersabar karena di baliknya ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba menahan sesuatu yang lebih utama di sisi Allah selain menahan kemarahan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Bentuk kesabaran yang terakhir yaitu sabar dalam kefakiran. Hampir semua orang tidak menginginkan hidupnya dalam keadaan miskin, apalagi fakir. Namun jika sudah digariskan oleh Allah, ada kalanya seorang sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasilnya tetap jauh dari harapannya. Oleh sebab itu, jika kita sudah berusaha tapi hasilnya tetap dalam keadaan sulit, jika kita bisa melaluinya, niscaya pahala besar dari Allah bakal menantinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sabar saat itu lebih baik dari dunia seisinya. Jadi seberapa sabarkah kita? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada ingat mula. Kada ingat. Takutan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.